Janji firman Allah di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 tentang kesembuhan, saudara, berkata demikian: sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi umat-umatnya. Saya mengalami bagaimana di masa sulit istri saya mengalami sakit yang parah dan kemudian ditangani oleh seorang profesor. Tetapi kemudian profesor ini juga bingung dengan situasi, dengan kondisi penyakit istri saya yang sekian lama. Tetapi pada akhirnya Tuhan sembuhkan secara ajaib. Allah kita Allah yang menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Dengarkan terus kesaksian ini, saudara, untuk membangkitkan iman saudara. Alami kesembuhan di dalam Yesus. Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya akan menyaksikan bagaimana Allah mengerjakan mujizat kesembuhan bagi istri saya. Saya masih mengingat waktu persiapan untuk menikah. Pada waktu itu istri saya mengalami batuk. Dia seringkali batuk, tetapi saya pikir itu penyakit biasa. Akhirnya kami menikah. Setelah kami menikah juga dia masih seringkali batuk. Tetapi lama-lama batuknya makin parah. Lama-lama batuknya makin parah, dan kemudian akhirnya badannya juga semakin kurus dan kemudian terlihat pucat dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena setiap kali dia mengerjakan sesuatu yang agak berat, akhirnya dia batuk tidak henti-hentinya. Sampai akhirnya pada waktu itu saya ingat, saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, baik memasak, baik menyuci pakaian, menyuci piring, dan seterusnya saudara. Saya kerjakan. Kenapa? Karena setiap kali istri saya mengerjakannya, dia bisa batuk tanpa henti, batuk tanpa henti. Sampai satu kali, orang tua rohani saya, ketika saya cerita kepada dia, karena ada satu acara, saya tidak bisa datang ke acara itu, dan kemudian dia berkata, kenapa kamu tidak datang? Lalu saya ceritakan tentang keadaan istri saya. Lalu rupanya dia punya teman, seorang dokter profesor paru saudara, spesialis paru, dan dia merekomendasikan kami untuk ke sana. Dan akhirnya saya bawalah istri saya ke sana. Ketika profesor ini memeriksa, dia marah kepada saya. Kenapa saudara? Karena waktu itu setelah difoto, setelah di ronsen, maka terlihatlah bahwa kedua paru-paru istri saya, kedua belahnya mengalami sakit. Waktu itu sudah memutih. Satu sudah lebih separuh memutih dan satu lagi hampir separuh memutih. Jadi pada waktu itu keadaannya sudah begitu parah. Dan dokter ini marah kepada saya. Kenapa kau terlalu lama untuk membawa istrimu berobat? Waktu itu saya yang masih muda dan tidak terlalu ngerti dengan penyakit paru-paru. Waktu itu saya pikir itu penyakit biasa. Tetapi pada akhirnya disepakati kami berobat 6 bulan. Karena itu masalah paru. Jadi kami berobat setiap bulan, datang ke dia untuk
memeriksakan, di ronsen, lalu kemudian kami dikasih resep, kami pergi ke apotek dan kemudian kami belanja obat. Kadang-kadang satu plastik asoi harus kami beli obat, kami bawa pulang, dan istri saya disuntikkan antibiotik 2 hari sekali, saudara. Sehingga waktu itu begitu beratnya situasi itu, dana besar dibutuhkan untuk perobatan dan kemudian dia tidak bisa apa-apa. Sedangkan pada waktu itu saya sedang ada dalam situasi perintisan, merintis gereja. Dan sekali lagi seperti yang di video sebelumnya saya jelaskan bahwa organisasi gereja di mana saya merintis gereja lokal, kami tidak punya gaji bulanan. Jadi kami hidup dari pelayanan. Kami dididik untuk hidup dalam iman. Kami diutus untuk merintis gereja lokal dan kemudian kami hidup dari gereja lokal yang kami rintis. Dan kemudian saudara, pada waktu itu jemaat masih anak sekolah minggu dan beberapa anak-anak muda. Bayangkan dalam situasi seperti itu, istri saya sakit dengan penyakit paru yang membutuhkan biaya yang besar pada waktu itu. Kami tidak punya asuransi, tidak punya jaminan kesehatan, jadi kami bayar sendiri, saudara, setiap perobatan. Nah, kami jalani sekalipun itu situasinya berat. Ya, memang begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Satu kali ketika tiba hari Minggu, hari Seninnya kami harus pergi ke Medan. Dari kampung tempat saya mengembalakan harus pergi ke Medan, tempat profesor itu untuk check up. Tetapi sampai pada hari Minggu kami tidak punya dana. Pada waktu itu saya ingat sekali. Tetapi betapa ajaibnya Tuhan, pada hari Minggu itu ada anak Tuhan yang memberi persepuluhan, dan kemudian persepuluhannya itu melebihi dari dana yang kami butuhkan untuk berobat. Padahal sebelum-sebelumnya belum pernah itu terjadi, dan dia juga tidak tahu kalau kami butuh sesuatu. Dia sama sekali tidak tahu karena ini jemaat yang baru datang. Artinya apa, saudara? Betapa ajaibnya Tuhan memelihara kami selama perobatan itu. Itu sering terjadi, mujizat-mujizat yang demikian sering terjadi. Allah mencukupkan, Allah menyediakan setiap kali kami butuhkan. Tetapi satu proses yang berat kami jalani adalah bahwa kami disarankan untuk berobat 6 bulan. Setelah kami berobat 6 bulan, sebenarnya tidak terlalu ada perkembangan. Malah belakangan saya melihat keadaannya agak parah. Sehingga pada waktu itu, setelah sampai 6 bulan berobat, kami teruskan sampai 6 bulan. Setelah sampai 6 bulan, saya tanya dokter, ketika dia ronsen dan keadaannya masih sama, paru-parunya masih sama. Dia setiap kali profesor ini meronsen paru-paru istri saya dan dia lihat hasilnya, dia geleng-geleng kepala. Itu yang selalu saya lihat, sehingga setiap kali ke sana bukannya kami makin semangat, tetapi seringkali membuat down reaksi dari dokter ini. Dan yang lebih parahnya lagi, saudara, setelah 6 bulan kami berobat, tidak terlalu membaik, bahkan semakin parah menurut saya. Sehingga dokter ini berkata, kita lanjutkan sampai 7 bulan. Kami berobat lanjut sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan juga tidak ada perkembangan yang berarti. Malah ada waktu-waktu tertentu istri saya kambuh penyakitnya dan kemudian dia susah untuk bernapas. Dan kemudian akhirnya, saudara, saya berkata lagi kepada dokter ini, dokter, tidak ada perkembangan saya lihat. Apa ini? Kenapa? Kami sudah berobat dengan biaya yang mahal sampai 7 bulan, tetapi kenapa tidak ada perkembangan? Akhirnya pada waktu itu profesor ini berkata, siapkan uang. Waktu itu disuruh kami siapkan uang sekitar 2 jutaan, saudara. Lalu saya tanya, untuk apa dokter? Karena waktu itu bagi saya itu jumlah uang yang sulit untuk kami sediakan. Saya berkata, kenapa dokter? Lalu dia berkata, supaya kita scanning. Lalu saya berkata, kenapa di scan dokter? Dia berkata, supaya kita tahu penyakitnya. Jujur pada waktu itu, saudara, saya bingung sekali. Kenapa? Karena kami sudah berobat selama 7 bulan dan kemudian biaya besar sudah dikorbankan. Dan kemudian setelah 7 bulan dokter ini berkata di scanning lagi supaya ketahuan apa sebenarnya penyakitnya. Bayangkan, saudara. Sehingga waktu itu kami pulang. Lalu kemudian saya diskusi dengan istri saya, kami berdoa bersama, apa rencana Tuhan atas semuanya ini? Kenapa belum ada perkembangan? Kenapa malah penyakitnya makin parah? Apa yang terjadi? Kenapa profesor itu pun bingung melihat penyakit ini? Dan singkat cerita, saudara, akhirnya
Ada satu keyakinan di hati saya yang ditaruh oleh Tuhan supaya kami berhenti berobat. Pada waktu itu memang agak sulit bagaimana saya menjelaskannya kepada istri saya. Jangan-jangan istri saya malah akhirnya berpikir nanti saya tidak mengasihi dia, saya tidak menyayangi dia, atau jangan-jangan dia berpikir saya sudah bosan untuk membawa dia berobat. Tapi itu betul-betul satu keyakinan yang Tuhan taruh dalam hati saya, bahwa kami harus berhenti berobat. Saya tidak anti berobat. Menurut saya kalau kita sakit kita harus berobat, tapi ada kasus-kasus tertentu seperti yang saya alami, ada satu keyakinan bahwa kami harus berhenti berobat. Jadi waktu itu saudara, saya cari waktu yang tepat, lalu kemudian saya cerita kepada istri saya, "Ma, saya ada satu keyakinan di hati saya bahwa kita harus berhenti berobat, dan saya percaya Mama akan disembuhkan." Pada waktu itu istri saya ingat dia terdiam. Lalu lama-lama akhirnya dia jawab, tetapi jawabannya tidak terlalu meyakinkan sebenarnya. Dia berkata, "Ya, okelah." Waktu itu saya tidak tahu persis apa yang ada di hatinya, tetapi lama kemudian dia bercerita bahwa pada saat saya berkata kita berhenti berobat, pada saat dia berkata okelah, sebenarnya di hatinya ada sebenarnya dia berpikir bahwa sepertinya hidupku akan berakhir. Itu ternyata yang dia pikirkan. Tetapi kemudian saudara, kami jalani. Begitu kami berhenti berobat, mujizat tidak langsung terjadi. Padahal saya tahu persis itu satu hal yang diyakinkan oleh Tuhan di hatiku. Tapi mujizat tidak langsung terjadi, saudara. Malah pada waktu itu ada kondisi-kondisi, ada waktu-waktu istri saya malah mengalami situasi yang sangat parah. Contohnya satu kali, saudara, saya berkunjung ke rumah jemaat, saya berdoa kepada jemaat, lalu pulang-pulang dari situ karena istri saya tidak bisa keluar malam. Karena kalau dia keluar malam langsung kambuh, batuknya tidak henti-henti. Akhirnya saya kunci dia di rumah, saya bawa kunci. Lalu kemudian sepulang dari kunjungan itu, saudara, saya masuk ke rumah. Lalu kemudian akhirnya saya masuk ke kamar. Waktu saya masuk ke kamar waktu itu, saudara, betapa terkejutnya saya karena istri saya sedang menggelepar-gelepar di sana. Saya langsung lompat ke tempat tidur. Saya tanya dia, "Kenapa, Ma? Kenapa, Ma?" Dia tidak jawab apa-apa, saudara, karena waktu itu bernapas saja dia sulit. Jadi dia sedang sulit untuk menarik nafas. Dia berjuang untuk menarik nafas. Artinya ada situasi-situasi yang sangat parah pada waktu itu, saudara. Ketika berhenti berobat, ada situasi, ada keadaan makin parah. Sehingga saya berdoa, "Tuhan, kenapa dan bagaimana? Apa jalan keluarnya? Apa solusinya?" Nah, satu kali, saudara, saya membaca satu buku yang diberikan oleh seorang teman. Ketika saya baca buku itu berisi tentang manfaat jus. Ketika saya baca, maka di sana disebutkan semua manfaat jus, dan salah satunya yang saya baca yang sangat banyak manfaatnya adalah jus wortel. Dan ketika saya baca, ternyata jus wortel itu sangat baik untuk paru-paru, sangat baik untuk seluruh tubuh, tetapi untuk penyembuhan penyakit paru-paru juga sangat bagus. Itu tertulis di sana. Ketika saya lihat itu, saudara, akhirnya karena di daerah kami ada pekan sekali seminggu, kami bisa beli sayur mayur dan sebagainya untuk kebutuhan satu minggu. Pada pekan itu, saudara, langsung saya beli 5 kilo wortel. Dan kemudian akhirnya setiap hari saya jus untuk istri saya, sehingga dia bisa minum jus wortel 1 gelas setiap hari, kadang 2 gelas. Saya juga ikut minum, saudara. Dia minum jus wortel terus. Saya tidak kasih air, pakai juicer, sehingga murni air jus wortel itu yang dia minum, yang kami minum. Dan kemudian itu berlangsung terus. Secara tidak sadar saya melihat keadaan istri saya makin membaik. Dan makin membaik. Ditambah lagi makanan-makanan yang bergizi untuk membantu penyembuhannya, saudara. Makin membaik, dan lama-lama akhirnya dia sembuh total, saudara. Padahal 6 bulan kami sudah berobat, bahkan sampai 7 bulan kami berobat, tidak terjadi perubahan yang berarti. Malah ada satu kondisi di mana begitu parahnya. Tetapi ketika ada satu bisikan di hatiku bahwa kami harus berhenti berobat, makin lama makin baik. Tuhan beri petunjuk untuk memberikan kepada istri saya jus wortel, dan akhirnya dia makin sembuh.
dia makin sembuh, dia makin sembuh. Saudara, dan akhirnya hari ini, itu terjadi sekitar 15 tahun yang lalu, lebih 15 tahun yang lalu, dan hari ini dia ada dalam keadaan sehat. Ajaib Tuhan, saudara. Dalam kebingunganku pada masa-masa yang sulit itu, saudara, pada masa-masa ketika dia begitu parahnya dan kami berhenti berobat, secara jujur, saudara, saya begitu sulit, tidak ada jawaban, saudara, atas situasi itu. Saya bingung, kenapa ini terjadi? Saya kan hamba Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Bahkan orang-orang juga berkata, kenapa kalau dia hamba Tuhan kok bisa itu terjadi? Saya juga bingung. Saya tidak punya jawaban atas situasi ini, kenapa ini bisa terjadi. Tetapi satu-satunya yang tertinggal adalah iman bahwa Tuhan pasti campur tangan, bahwa Tuhan tidak membiarkan, bahwa Tuhan peduli. Allah pasti akan mengerjakan mujizat. Itu yang aku percaya, dan itu juga yang aku tegaskan kepada istri saya. Kadang-kadang dia begitu down ketika mengalami situasi yang parah, saya kuatkan dia, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan. Kami bersama-sama nonton acara-acara KKR di mana di sana ada Tuhan kerjakan mujizat. Lalu kemudian kami berdoa bersama, saya kuatkan dia, Tuhan pasti kerjakan mujizat, Tuhan pasti kerjakan mujizat. Dan ternyata akhirnya Tuhan kerjakan mujizat. Dia disembuhkan, sekalipun prosesnya panjang, saudara. Hal yang saya mau tegaskan kepada saudara saat ini melalui apa yang kami alami, bahwa Tuhan masih mengerjakan mujizat. Mujizat masih ada, saudara. Percayalah, apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, sakit apapun saudara saat ini, berapa berat pun penyakit yang saudara tanggung saat ini, Tuhan masih melakukan mujizat. Dia masih menyembuhkan. Hari ini pun dia sanggup menyembuhkan saudara. Itu sebabnya jangan putus asa. Sekalipun penyakitmu parah hari ini, masalahmu berat hari ini, Tuhan masih melakukan mujizat. Percaya, saudara, Tuhan masih melakukan mujizat. Dan yang kedua, yang saya lihat dari proses ini, saudara, adalah bagaimana Tuhan memberi petunjuk. Mari kita belajar peka. Mari kita belajar untuk memahami apa kehendak Tuhan. Saat kami sudah berobat 6 bulan bahkan sampai 7 bulan, tidak ada perubahan yang berarti. Akhirnya ada satu keyakinan di hati saya. Allah berbicara dengan caranya sendiri, memberi saya keyakinan bahwa kami harus berhenti berobat. Dan akhirnya ketika kami lakukan, mujizat pun terjadi. Mujizat dikerjakan oleh Tuhan ketika kita belajar memahami kehendaknya, memahami apa yang menjadi rencananya. Tuhan kerjakan mujizat. Dan kemudian yang ketiga yang saya mau tegaskan kepada saudara melalui kondisi ini, saudara, adalah bahwa kita harus kuat menjalani prosesnya. Ada waktu-waktu kita bingung, ada waktu-waktu kita tidak mengerti apa solusinya, kenapa ini terjadi, kapan mujizat Tuhan akan dikerjakan, kapan kita akan mengalami mujizat Tuhan. Dan sudah sekian lama kita belum melihat mujizat Tuhan. Tetap kuat, tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan kemudian berikutnya lagi, saudara, jadilah kreatif. Dimana pada waktu itu ketika di samping Tuhan memberi petunjuk juga, saya juga kreatif. Saya sediakan jus wortel kepada istri saya setiap hari, konsisten, saudara. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan untuk kesembuhannya. Saya kreatif, saya konsisten untuk mendampingi istri saya, dan akhirnya dia disembuhkan. Hari ini, saudara, pun Allah sanggup menyembuhkan saudara. Percaya, saudara, dan dia peduli kepada saudara. Saya membacakan kembali Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6 yang awal tadi saya bacakan kepada saudara, di mana firman-Nya berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Allah kita akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, percaya Tuhan masih mengerjakan mujizat kesembuhan bagi setiap kita. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Bagi saudara yang sedang mengalami sakit, mari taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Percaya Tuhan masih mengerjakan mujizat saat ini.
Saya berdoa bagi setiap saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersama telah mendengarkan kesaksian kisah nyata bagaimana Engkau mengerjakan kesembuhan bagi istri saya ya Tuhan. Dan saat ini kami percaya bahwa sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau pasti akan mendatangkan kesembuhan kesehatan bagi umat-umat-Mu. Bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan kesaksian ini, Tuhan menyediakan kesembuhan. Tuhan mengerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, saat ini mereka mengangkat tangan kepadamu dan mereka menaruh tangan mereka juga di bagian tubuh mereka yang sakit, dan hamba menumpangkan tangan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut segala penyakit dari dalam tubuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang mengerjakan mujizat. Engkau Allah yang mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka dalam nama Yesus. Dan kalau mereka punya masalah persoalan, Engkau Allah yang berkuasa masih bekerja sampai hari ini mengerjakan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesaksian yang telah kami dengar, dan kami bersyukur buat jaminan firman-Mu bahwa Engkau mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.